Halo, selamat malam. Kembali lagi di Distillation Podcast by Distillation Empire. Bersama gue, Stanislaus Gali, host kalian yang paling ganteng. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang akan menceritakan suatu podcast horor dari pengalamannya dia beberapa hari belakangan ini. Langsung aja kita ke orangnya. Mbak siapa namanya? Saya Milti. Kerjanya apa Mbak? Masih mahasiswa saya. Beban orang tua. Anjir. Oh enggak, lagi kurus kok. Katanya apa namanya? Dengar-dengar Mbak pernah ngasih suatu cerita di media sosial bahwa Mbak pernah mempunyai pengalaman-pengalaman yang cukup spiritual ya. Dalam artian pengalaman yang sangat-sangat mempunyai anomali-anomali yang dekat-dekat dengan spiritualitas. Benar horor atau sekali. gimana? Iya. Terus saya share di IG pas itu. Di story Mbak? Masih ada di apa sih namanya? Di sorotan. Di sorotan masih ada Mbak? Ada. Boleh ceritakan Mbak, pengalaman apa sih yang membuat Mbak tuh kayak krusial banget untuk nyetain tuh di IGTV? Kayak apa nih, wow banget gitu pengalamannya. Boleh tahu? Sebenarnya kalau dari awal-awal tuh masih belum sadar, cuman makin lama makin ngerasa kayaknya aneh sih kejadian. Soalnya pas itu bener-bener stuck sampai 3 kali dan kayak masih ada kejadian yang terbawa sampai ke kos. Oh berarti kayak ini mempunyai kayak kejadian beruntun gitu yang dialami dalam 1 hari gitu. Bener-bener. Ya benar-benar krusial dong kalau nggak bisa, kalau juga diceritain di IG kan benar-benar kayak harus nih ceritain gitu. Aku ngerasa ya, aku jarang-jarang ngalamin kayak gini. Itu boleh ceritain Mbak pertamanya awalnya tuh kayak tuh Mbak tuh ngalamin kayak ngerasa gimana gitu, kayak kayak kesannya kayak harus banget gitu. Ini sih pas di bagian ada sosok perempuan yang aku nggak kenal tapi dia ada di kosku gitu. Jadi itu yang dorong bener-bener kayaknya aku harus menceritain, karena kayak untuk nahan itu sendiri nggak tahan gitu, kayak orang harus tahu kayaknya. Kayak berbagi style gitu ya Mbak? Itu boleh tahu kalau awalnya gimana Mbak? Jadi itu awalnya kan kita di Salatiga nih sama Mas Apre. Boleh kan nyebut nama? Ya apa langsung aja. Terus orang tuanya jemput kita dari Solo, datang jalan-jalan gitu. Habis itu ya udah, ya mumpung datang gitu kan, terus kita ke opening. Tapi kayak 2 minggu yang lalu kalau nggak 1 minggu yang lalu lah, itu mereka sempat datang dan ke opening tapi udah tutup. Itu sore hari itu Mbak kejadiannya? Siang? Sore-sore. Itu habis itu kan pas mereka datang baru kita mikir kayaknya ayo ke opening lagi. Kan kemarin nggak jadi tuh. Ya udah sekarang kita ke opening. Berangkat lah kita ke opening. Sebenarnya kan itu habis hujan deras banget di Salatiga. Itu kondisinya siang hari atau sore hari atau sore? Oh, sore. Jam-jam kesana tuh jam-jam 2-an mungkin. Kalau nggak jam 1. Jam 1 malam. Berarti masih siangnya. Terus dari kayak Mbak tuh sebelum kesana tuh kayak ada hal yang gak enak dilihat apa? Pas udah sampai sana tuh udah ada gak rasa yang enak gitu? Pas masih perjalanan tuh biasa aja. Cuman kan gerimis tuh habis hujan deras banget. Kita kalau sebagai orang normal ngeliat ini pasti tetap bakal hujan terus, maksudnya gerimis yang jangka panjang gitu. Nah terus tapi si Afrenya tuh ngotot enggak, ini tuh reda. Jadi kayak nggak tahu, dia tuh kayak keras kepala banget. Ayo harus ke opening hari ini gitu loh. Berarti udah dijanjin hari ini harus ke opening, harus jalan-jalan. Gitu. Terus kayak Mbak nemu kanan apa? Maksudnya selepas itu Mbak nemu kanan apa gitu? Nah nyampe kan kita di opening, langsung aja kita kayak langsung ke ambil karcis tiket perahunya, langsung ke sana. Habis itu masuk kita di perahu kan, mulailah menyusuri ke opening. Awalnya biasa aja, jadi kan sebelumnya juga udah pernah kesana. Kalau pengalaman sebelumnya kan lancar-lancar aja kan, perahu cuma di air terus muter-muter gitu. Sambil ada pemandangan gitu kan. Terus yang ini awalnya juga kayak gitu, cuman makin lama kok kayak mulai dimasukin kayak cenggondoknya gitu. Oh perahunya itu kayak dia tuh ngarah ke gugusan cenggondok gitu ya? Awalnya cenggondoknya tipis-tipis. Nah
beberapa dari kita kayak wih seru ya, wih nabrak gitu. Nah habis itu makin lama bapaknya juga makin seperti itu. Sebenarnya di dalam hati ini tuh udah mikir. Bapaknya kayak gimana? Maksudnya kayak bapaknya nunjukin apa gitu loh? Gak nunjukin dan gak ngomong sama sekali, tapi kayak perahunya tuh selalu mengarah ke dimana eceng gondok itu banyak. Kan agak aneh kan? Harusnya kan memang di air aja. Terus di dalam sini kan udah mikir kan kok gitu, kenapa nggak di air aja gitu kan? Makin lama kita pertamanya stuck itu di eceng gondok yang banyak. Dia kan itu udah lebat itu di sekitar tuh lebat itu. Itu kena baling-balingnya. Akarnya itu kan panjang sampai bapaknya tuh harus ngangkat ininya baling-balingnya dari bawah kayak diperbaikin gitu loh, harus dilepas manual. Itu kan gitu. motor kan itu. Terus habis itu kehadang tali apa lagi namanya tempat ikan? Jaring gitu. Yang ada kayu-kayunya tuh loh, kerang. Bukan keramba. Nah, terus itu sangkut di tali kan, perahunya kena di baling-balingnya lagi, diangkat lagi. Sementara kan baling-balingnya terhubung sama generatornya itu kan berat sebenarnya. Nah, habis itu lepas dari itu kita mau jalanin perahu tapi malah masuk ke eceng gondok yang benar-benar lebat. Yang aku share di ID juga pas itu. Ada fotonya juga situ. Videonya juga. Kayak terus kiri kanan tuh udah eceng gondok dan pas kita nengok belakang kok tadi kita masuk lewat mana ya, kok kayak udah nggak ada jalan yang kebuka. Padahal tadi kan kita masuk ke situ, otomatis kan harus ada yang air yang kebuka, tapi kayak ditutupan eceng gondok semua jadinya. Terus habis nge-stuck di situ, bapaknya ngelepas lagi kan yang tali tadi. Nah perahu tuh udah nggak bisa muter saking lebatnya. Jadi kayak iya bener sih. Gitu dicepetin pun tetap kayak gak maju-maju perahunya. Kayak stuck gara-gara akar dari aceh. Saking beratnya gitu kan. Akhirnya bapaknya kayak harus ambil apa nih? Dayung. Dia dayung manual gitu didorong-dorong. Cuman sebenarnya pas di situ aku nyadar bapaknya dari tadi kayak suka berdiri di belakang perahu gitu loh. Kayak ngeliat ke arah depan. Cuman aku awalnya mikir mungkin bapaknya ngeliat arah, tapi itu nggak cuma 1 kali atau 2 kali, kayak makin sering dan dia tuh kayak ekspresinya tuh bingung gitu loh. Aku mikir kayak apa bapak ini nggak sadar dengan arahnya apa gimana ya? Kayak apa ya, linglung gitu dianya. Dan kita misal ngeliatnya ini nyata-nyata eceng gondok yang lebat di depan, tapi masa iya sih dia nggak belokin, masa iya sengaja, kan agak aneh. Iya juga sih, kalau misalkan orang normal kan biasanya kan nyari apa muter gitu kan ya. Kenapa dia masuknya eceng gondok? Iya, nggak tahu, kayak bapaknya makin lama tuh makin yang kelebat sampai kita harus ngadain manual. Itu bener-bener alah. Terus habis itu kayak ada kain apa lagi setelah bapaknya masuk ke eceng gondok? Nah itu di situ yang lama banget, bener-bener lama sampai aku tuh udah bosen. Padahal sebelumnya pas kita naik perahu, pas datang sebelumnya kayak ngerasa bentar banget, kok udah selesai. Sekarang tuh aku bener-bener kayak lama banget, kapan keluar dari sini, saking lamanya. Terus itu kan mulai ini nih, gerimisnya tuh semakin deras. Kita kalau ngeluarin tangan dari perahu kayak gini udah basah gitu. Terus lama baru keluar dari situ, akhirnya lepas kan. Habis itu nge-stuck sama apa tadi, tali keramba, tapi yang lebih besar lagi, jadi kayak 2 kali lebih besar dari tali yang pertama. Itu benar-benar ngelilit 2 atau 3 kali ya di ininya, di apa baling-balingnya itu dilepas lagi lah. Terus kasihan gitu loh sama bapaknya. Cuman kayak apa ya, sampai bapaknya itu kan 2 kali terjun bawah gitu kan, gitu kan. Dan orang-orang yang di perahu nih udah bosan, udah gimana gitu kan. Bukan cuma sekedar bosan, tapi kayak beberapa dari mereka tuh udah kayak takut gitu loh, karena ada yang pernah ngalamin hampir tenggelam. Jadi kan pasti ada trauma kan itu. Ya kayak apa namanya, ketakutan apa fobia gitu kan, akan jadi suatu peristiwa. Kita mikir ini rawa kan, nggak aman gitu. Terus kayak abis itu kayak kamu nemuin keanehan atau anomalian apa waktu di kapal apa gimana? Nah, habis kena yang apa nih, tali paling besar nih.
Habis itu kayaknya bapaknya tuh udah mikir udahlah pulang aja, atau juga hujan mulai deras kan itu. Iya betul. Mungkin jam-jam udah mulai jam-jam 4-an lah, Betul. jam 4 kurang lah. Itu udah gelap banget kalau mendung kan. Makanya kita juga udah mau pulang kan. Terus ini kan di Rawapening tuh habis dermaga kan kayak ada spons yang terapung tuh kan bagasinya. Nah pas kita mau dekat-dekat area situ, belum terlalu dekat sih, tapi kayak dari 500 meter atau 30 meter lah. habis itu kan perahu jalan kan tuh biasa. Habis itu tiba-tiba kayak gitu loh, kayak kita kalau lagi di kendaraan terus merem bener-bener dadakan. Terus tapi masalahnya karena ini kan di air, kayak udah kayak gitu tambah kayak miring banget kayak gini. Di situ aku mulai bener-bener takut, kayak enggak. Kayak udah ya Tuhan gitu kan, kayak udah Jiwa-jiwa yang tidak bisa berenang. itu dalam loh bener loh. Iya. 30 meter ada loh itu loh. Ngeri itu. Dalam banget loh itu. Itu kalau aku pribadi ya bener-bener takut dibikin situ karena sampai perahu tuh bener-bener miring. Tapi kalau orang lain emang udah takut dari yang sebelumnya. Nah habis itu kena tali, tapi habis itu berhasil kita sampai dermaga. Itu apa namanya? Apa kamu nemenin keadaannya di apa waktu pertama kali kamu itu kayak bapaknya nggak nyadar terus kayak masukkan enceng gondok apa gimana? Mas tuh nggak ada peranan yang bersih apa dari enceng gondok? Kalau dalam sini di dalam hati ya kayak awalnya tuh aneh pas bapaknya masukin eceng gondok, bukan pas pertama kalinya. Pas pertama kalinya karena memang masih tipis, cuman kayak kumpulan dikit-dikit aja gitu. Aku masih paling ya udah biasa. Cuman pas udah mulai masuk agak lebat. Jadi kayak bener-bener eceng gondok yang dari sana sampai sini gitu. Bukan lagi yang cuman bulatan di satu tempat, enggak. Dari situ, cuman masih tak pendam. Kayak kamu masih ini normal lah kayak biasa aja lah gitu. Udah mulai ke masuk belesek sampai ke dalam banget itu kamu udah mulai mikir kayak ngapain kita ke sini ya? Emang situ nggak ada apa namanya peranan yang bersih apa gimana gitu? Ada, cuman kalau yang tak lihat loh ya kayak seakan-akan bapaknya tuh agak susah ngebelokin perahunya. Terus yang bikin aku mulai bingung pas kayak kok bapak tuh nggak belokin perahunya gitu kan, nggak dibelokin, terus kenapa dia harus berdiri di belakang perahu seakan-akan kayak dia tuh mana sih arahnya gitu. Jadi kayak bapaknya tuh linglung. Tapi masih tak pendam. Yang bikin aku pendam tuh aku mikir gini, nggak mungkin orang bekerja di tempat kayak gini kalau belum tahu ya nggak. Betul. Kayak Rawapening tuh bukan tempat main-main di mana orang yang nggak paham perahu kerja di situ, enggak. Iya betul. Harusnya bapaknya paham. Kan dia nelayan situ kan langsungnya bisa. Tapi kayak masa iya sih sengaja kayak gitu, nggak mungkin lah ya. Tapi itu kayak kamu ngelihat suatu kayak dia tuh ke tempat itu kayak ada daratan atau ada kayak sedikit hutan-hutan gitu nggak sih, kayak itu di pinggir apa yang lebatnya di tengah? Oh, berarti kayak bener-bener tengah danau gitu? Iya. Kumparan danau tengah-tengah gitu? Kagak di pinggir gitu loh kayak. Daratan tuh nggak kelihatan, yang kelihatan tuh cuma keramba. Daratan tuh cuma keramba ikan sama eceng gondok. Udah gitu doang. Daratan jauh banget kalau kita mau ke daratan. Jadi kayak suatu anomali sih, kayak bapaknya bisa linglung gitu sih. Maksudnya yang buat paham perahu gitu masa nggak ngerti daerah apa namanya? Ya istilahnya kayak daerahnya dia gitu. Terus si ayahnya April tuh sempat nanya, aku lupa deh dia nanya apa, cuman kok intinya kayak kok gini pak gitu kan. Tapi bapaknya jawab, udah biasa pak kayak gini. Kayak seakan-akan bapaknya tuh santai, tapi juga agak gimana ya, kayak itu dia tuh mukanya udah linglung gitu, tapi juga udah biasa kayak gini. Aku sih mikirnya mungkin maksud bapaknya tuh cuma nenangin gitu. Tapi kayak dia kecapean sendiri ngelepas dari baling-baling lah berapa kali, harus ngedayung manual. Eceng gondok kalau lebat tuh berat loh. Iya betul kan, akarnya kan keras dia, keras juga akarnya. Terus habis itu kayak abis dari itu langsung balik kan itu. Balik kamu kayak nemuin anomali atau kejadian apa lagi yang aneh gitu loh, tadi harus dijelaskan lah kalau dari kamu apa dari apa Mas Afri gitu. Kita lebih disclaimer, Mas Afri adalah pacarnya beliau. Ya kita jalan bareng bersama orang tuanya gitu. Iya jalan. Nah kita pulang kan naik mobil tuh, nggak sengaja lihat HP
16-40-an kalau nggak salah. Perjalanan sempat ke apa lagi di kolam ikan yang di habis dari Rawapening kita ke situ. Itu nyampe sana udah gelap-gelap. Jadi emang nggak sempat mandi. Anjay, itu kamu ke sana wisata tuh udah ada wisata mau nyebur doang biasa gitu. Nggak nyebur, cuma kayak ngerendam kaki kayak ya terapi kan, bisa ketawa-ketawa sama ikan-ikan gitu. Oh iya. Terus di situ kita masih makan malam, belum ada apa-apa. Cuman memang sempat aku pusing. Tapi aku mikir Allah ya paling capek. Gitu iya, habis dari terus nyampe di kos. Gak lama kemudian aku buru-buru di kos, buru-buru pulang ke kos karena pas itu kakakku ada nitip belanja, aku yang harus ngurusin. Buru-buru pulang itu, terus nggak peduli mandi, malah ngambil jaket karena saking dinginnya Salatiga pas itu habis hujan deras. Itu kamu itu? Habis hujan deras, masih gerimis, dingin banget, nggak mandi, pakai jaket. Iyalah, langsung lah itu kalau mandi. Langsung ngurus itu kan. Gak lama dapat kabar dari Apre. Kamu tahu gak apa? Ada yang meninggal di Rawapening barusan. Aku tanya dong, jam berapa? 16.30. Terus kayak aku tadi ngeliat jam pas bener-bener baru keluar dari kampung Rawapening 16.40. Berarti kejadiannya tuh kurang lebih pas kita udah di dermaga. Kita baru nyampe di dermaga, kejadian itu berlangsung. Enggak kamu gini, kalau coincidence gitu kan itu kan termasuk coincidence itu kebetulan kan istilahnya. Tapi kamu nggak ngeliat ada rame-rame di siapa di Rawapening itu kayak ada belum. Pas itu orang masih santai-santai aja. 16.30 kamu di dermaga 16 berapa? Sekitar 16.30-an karena keluar dari kampung Rawa udah di atas mobil. Udah menuju jalan besar 16.40. Nggak terlalu jauh sama waktunya. Iya, justru cuma 20 menit. Anjay. Wow. Terus kayak kayak kamu mikir kayak anjir waktu itu nggak di sana ya gitu. Jadi tadi pas kejadian aneh di dalam sana masih nggak tahu ya, aku masih biasa-biasa aja. Cuman makin lama pas dapat kabar ada yang sampai ke segitunya, mikir nyawa aku tadi terancam ternyata. Ya gimana ya juga. Ya mungkin ada soalnya ada beberapa apa ya. Teori sih kalau menurut aku sih kayak pertama itu kayak dia tuh gara-gara suatu fenomena yang gitu paranormal atau enggak, fenomena yang dia tuh diakibatkan oleh gejala alam sendiri gitu loh. Itu emang meninggal kenapa? Terbalik atau orang tuh nyebur situ kayak dia nggak bisa berenang atau ada apa gitu? Kalau nggak salah nelayan ada 2 orang. Aku nggak tahu secara persisnya tenggelam pas ngapain. Cuman kan nelayan ya mungkin mau panen apa, mau nebar jala. Mau nebar jala dia meninggal, tapi tenggelam itu meninggal. Wow. Ya seperti itulah kayak gimana kayak coincidence kebetulannya ya tipis juga kamu lagi di sana terus ngerasa aja kayak jangka waktunya nggak lama dan ya syukur aja gitu, bukan aku gitu. Puji Tuhan lah kamu bisa. Cuman ya sih. Oh ya, kamu kayaknya juga punya pengalaman waktu diikutin juga kan? Masih habis dari Rawapening itu juga. Masih nyambung gitu. Masih nyambung ya? Atau agak kemacetannya selanjutnya.